Bapa kami dalam surga, jiwa kami terbuka untukmu Tuhan, baik pikiran, baik perasaan, baik kehendak kami, sehingga kami bisa belajar untuk mengenali apa yang Engkau ingin nyatakan bagi kami dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin. Dan juga untuk sekolah minggu yang juga akan berjalan, Engkau pimpin, firman yang ditabur, cerita yang dibagikan, bisa menolong anak-anak kami semakin mengenal siapa Tuhan mereka, percaya, dan bertumbuh dalam iman dan karakter mereka. Kami serahkan mereka juga dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk, Pak, Bu. Bapak Ibu, saat ini kita akan mempelajari dari kehidupan Salomo, kejatuhan Salomo, kompromi gitu doang, nggak apa-apa kali. Jadi selama setiap bulan kita udah bahas, selama sekali sebulan kita bahas tentang kitab-kitab ya Bapak Ibu, dan kali ini kita akan masuk ke dalam kitab dari satu raja-raja. Nah, Bapak Ibu, bayangkan jika kita memulai perjalanan jalan kaki lurus ya. Jadi kita itu nggak ngikutin jalannya ini, jalan besar kita nggak ngikutin, tapi kita tarik garis lurus dari Monas ke Istana Presiden yang di Bogor. Ini jaraknya sebenarnya sekitar 45, tapi anggaplah 60 karena nanti perhitungan berikutnya saya buat itu 60 km. Bapak Ibu, kalau kita itu sudah berjalan lurus selama 60 km, kita akan sampai. Hanya 60 km, butuh jaraknya tempuhnya 60 km. Tapi kalau kita menyimpang 1 derajat, hanya 1 derajat, kira-kira kita sampainya titiknya di mana? Hanya 1 derajat. Kita nyampainya Bapak Ibu 1 km, entah di kiri, entah di kanannya Istana Presiden. Hanya 1 derajat. Dari peta kelihatannya kecil ya Pak Bu ya. Tapi 1 km itu jauh. Beda 1 derajat, penyimpangan 1 derajat. Bagaimana kalau penyimpangannya 10 derajat? Dengan jarak tempuh 60 km. Hanya 10 derajat. Jaraknya berbeda 10 km dari Istana Presiden. Penyimpangan 10. Nah, di dalam kehidupan, ada orang-orang yang menyimpangnya banyak. Ada yang 45 derajat. Sehingga titiknya menjauh lebih dari 60 km. Ada juga yang penyimpangan 90 derajat. Ada yang malah berbalik 180 derajat. Ingat ya kisah Yunus? Menjadi 120 km dari titik utamanya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita melihat ini, Bapak Ibu, waktu kita mulai membayangkan, ini kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam kehidupan banyak orang yang menyimpangnya itu 95 derajat, 90 derajat, 180 derajat, berbalik arah kayak Yunus, berbalik arah. Ada juga yang ini yang kita harus hati-hati, penyimpangan 1 derajat atau penyimpangan 10 derajat. Tampaknya kecil, tampaknya nggak signifikan, tapi kalau kita jalan terus, karena ingat perjalanan kita itu 70 tahun, 80 tahun, atau 90 tahun, tergantung usia kita. Makin lama kita berjalan, dan hanya 1 derajat, Bapak Ibu, penyimpangan kita akan jauh dari titik yang dimana Tuhan inginkan untuk kita capai. Jadi ini hati-hati. Nah, waktu kita belajar dari kejatuhan Salomo melakukan begitu banyak, melakukan kompromi-kompromi kecil di dalam kehidupannya. Komprominya relatif sederhana sebenarnya. Tapi perlahan-lahan dia akhirnya jatuh ke dalam masalah yang serius. Kisah Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 ayat 8 itu akan mengingatkan kita tentang bahayanya Bapak Ibu dari kompromi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar bersama-sama. Nih ya, bagaimana ya kita sebagai orang percaya tuh agar kita itu tidak kompromi dalam hidup kita. Nah, sebelum kita baca nanti ya Bapak Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, jadi di pasal 1 ayat 10, kalau Bapak Ibu nanti baca sendiri di rumah, ini adalah 10 pasal yang sangat indah dan sangat yang baik. Jadi saya bahas 10 pasal pertama dulu. Jadi biar Bapak Ibu tahu konteksnya bahwa di ayat 11 ini ada masalah serius. Nah, jadi di ayat 1 sampai 10 itu indah dan sangat baik. Salomo itu naik tahta, jadi itu dalam 10 pasal, Salomo naik tahta dan Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Daud berkuasa, lebih berkuasa lagi Salomo. Sehingga di dalam kehidupan Salomo, di dalam 10 pasal pertama sebelum kita masuk ke pasal yang 11, orang-orang Israel mengalami kedamaian. Orang-orang Israel mengalami kemakmuran, orang-orang Israel mengalami keamanan. Salomo memperluas
kerajaan Israel jauh melebihi Daud, Salomo. Dan Bapak Ibu, di dalam 10 pasal yang pertama, setelah Salomo naik, bukan sekedar hanya 3 ini saja yang Tuhan sudah berikan bagi Israel. Tapi Tuhan berikan apa? Yang terindah dan terbesar bagi umat Israel. Bait Allah. Bait Allah didirikan. Salomo dirikan. Jadi Tuhan waktu Daud membuat bait Allah, Tuhan larang, lu jangan terlalu banyak darah di tanganmu. Anakmu yang buat. Jadi Salomo yang buat. Sekarang Salomo buat, dan Salomo buat itu melebihi dari estimasi atau arsitek bapaknya. Dengan bahan-bahan yang jauh lebih banyak dari bapaknya. Nah, di 10 pasal pertama, Israel itu mencapai puncak kejayaan, Bapak Ibu. Di mana kehadiran Tuhan hadir di negeri Israel, bait Allah itu timbul. Nah, kenapa ini penting? Jadi kita harus ingat sejarah Israel yang dulu Bapak Ibu pernah bahas. Israel itu dipanggil, diberkati untuk memberkati. Israel dipanggil diberkati untuk memberkati. Melalui Israel, orang-orang tuh melihat siapa Tuhan yang benar. Itu konteksnya Bapak Ibu. Melihat siapa Yahweh, Allah yang benar itu yang mana? Ya Yahweh yang dikenal orang Israel, nggak ada Allah-Allah lain. Jadi umat Israel itu dipanggil, diberkati, dipilih oleh Tuhan, diberikan anugerah Tuhan untuk menjadi berkat. Waktu bait Allah sudah didirikan, ini menjadi puncak kejayaan Israel. Karena Allah hadir. Nanti di ayat pasal 8 atau 9, tabut perjanjian dipindahkan ke bait Allah. Tanda Tuhan hadir. Harusnya happy ending. Nah, ini kalau kita lagi nonton film princess atau pangeran, ini yang bagian happy endingnya, Bapak Ibu. Jadi happy ending. Tuhan bersemayam dan semuanya kelar. Selesai. Tapi rupanya tidak. Di ayat yang ke-11, Bapak Ibu, kita mulai melihat, di pasal yang ke-11, kita mulai melihat Salomo ini kompromi dalam kehidupannya. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Mari kita baca. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-10. Jadi biar Bapak Ibu tahu nih konteksnya. Apa yang terjadi? Kenapa Salomo seperti ini? Kita akan baca 8 ayat saja. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan yang LAI memberikan judul Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8, saya baca ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan, ini ironis sekali, bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dekat dengan bait Allah. Dia yang bangun. Dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Bapak Ibu, sampai ayat 8. Kita udah membacanya. Bapak Ibu setelah tadi dengar konteks tadi, ini sesuatu yang serius ya. Lagi di puncak kejayaan, bait Allah didirikan dengan tangan Salomo, jauh lebih megah dari Daud. Tapi kompromi yang dilakukannya dengan menikah perempuan-perempuan yang non-Yahudi yang tidak mengenal Allah, dan
Salomo juga tidak membawa wanita-wanita ini untuk percaya kepada Tuhan, yang sebenarnya juga ini jadi masalah ya, nanti kita lihat. Dia mulai mengkompromikan hidupnya. Di masa tuanya, berpuluh-puluh tahun kemudian, dia melakukan kejahatan yang luar biasa mengerikan. Bapak Ibu, ayat 1-3 kita kasih judulnya Bapak Ibu cincai. Ya udah gitu doang, apa salahnya sih? Raja yang paling berhikmat, raja yang paling bijaksana punya kelemahan fatal. Dia mencintai banyak wanita asing, non-Yahudi. Wanita yang tidak percaya kepada Allah Israel. Wanita-wanita ini dilarang oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di dalam Ulangan 7 ayat 3-4, sebenarnya Tuhan sudah ngasih tahu kepada bangsa Israel untuk dilarang menikah dengan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang tidak mengenal Yahweh, Allahnya Israel, karena mereka dapat menarik hati orang Israel. Jadi pernikahan di dalam Israel itu, mereka itu bukan memenangkan jiwa dengan menikahin orang. Hati-hati Bapak Ibu. Beda dengan agama seberang. Dapetin dulu hatinya, kita ubah agamanya. Bukan. Umat Israel diingatkan, jangan kau nikahi mereka. Karena harus kita yang jadi berkat, mereka yang datang melihat kehidupan kita. Ulangan 7 ayat 3-4. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4, nanti kalau Bapak Ibu baca Ulangan 7 ayat 3 dan 4, ayat 4 ada kata sebab. Mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau. Dengan menikahi orang-orang yang tidak mengenal Allahnya orang Israel, dan banyak, dan juga sebenarnya Salomo dan Daud sudah melanggar perintah Tuhan, karena mereka tidak boleh punya banyak istri. Saya itu nggak masukin ayatnya, saya lupa. Jadi ada nanti di perjanjian lama, mereka pun sebenarnya tidak boleh banyak istri. Jadi poligami itu dilarang keras di dalam perjanjian lama. Tapi dalam batas tertentu tuh Tuhan mengizinkan kehendak bebas dari raja untuk melakukan apa yang dia mau. Oke, Bapak Ibu, makanya kita lihat Israel itu banyak hancur karena hal ini. Nah, jadi dengan menikahi orang yang tidak mengenal dan tidak mempercayai dan tidak mentaati Allah Israel, Salomo menempatkan dirinya pada jalan kehancuran. Bukan 1 derajat, bukan 2 derajat, dia per istri 700 istri dan 300 bundi. Beberapa penafsir mengatakan ini cuma estimasi kasar, bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Nah, menariknya, praktik ini sebenarnya praktik normal. Jadi di dalam dunia pada saat itu, sebagai seorang raja, normal, wajar, alami kalau seorang raja punya banyak istri. Etika dan moral pada zaman itu, it's okay. Nggak akan ada yang memicingkan mata. Kalau sekarang kan orang poligami itu kayak, nafsu seks aja ini. Pikirannya kan langsung negatif. Tapi pada saat itu enggak, seorang raja itu wajar, alami, natural, normal. Kenapa? Karena nanti di dalam pernikahan-pernikahan seperti ini ada nanti pernikahan politik juga namanya. Untuk mereka bisa membangun relasi yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tetapi Allah sudah sendiri melarang di dalam Alkitab. Tidak boleh poligami, tidak boleh mencari istri atau pasangan, baik anak laki-laki atau anak perempuan, untuk kamu nikahin jika mereka bukan percaya kepada Allah yang hidup. Nah, jadi ini problemnya Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu di dalam ayat keempat, hatinya mulai berbalik. Hati Salomo. Ketika Salomo sudah tua, penyimpangan 1-2 derajat, nah ini bukan 1-2 derajat lagi ya. Dia nanti menikahin kan dia kan nggak mungkin dong nikahin 700 istri dalam 1 hari kan. Dia lihat kawinin. Minggu depan, kawinin. Ya, mungkin 2-3 minggu lagi kawinin. 4 minggu lagi, Raja Ono nih bagus tuh. Apalagi Salomo dikenal dengan hikmat. Jadi Bapak Ibu kita hati-hati juga ya. Kadang-kadang orang yang berhikmat bisa jadi jauh dari Tuhan kalau tidak bergantung sama Tuhan. Jadi hikmat itu bisa menjadi buah si malakama. Mungkin hikmatnya, raja-raja datang, mungkin mirip kayak putri Mesir yang datang, dan kemudian akhirnya dinikahin 700 istri 300 bundi. Penyimpangannya sedikit, gampang. Kalau dia taat sama peraturan Tuhan, tidak boleh poligami, tidak boleh mencari istri yang di luar orang yang tidak percaya pada Yahweh. Dia akan selamat, tapi cincailah. Di masa tuanya, karena kita ingat penyimpangan 1 derajat, kalau jalan 1 kilometer nggak kerasa Pak Bu. Tadi kalau Bapak Ibu lihat, kita harus berjalan 60 km, baru ada penyimpangan 1 kilometer dari titik utama.
Butuh waktu. Tapi waktu kita perlahan-lahan, seperti Salomo, semakin tua, hatinya udah mulai berubah. Orang mau sehikmat apapun, mau sepercaya Allah apapun, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya di ayat yang keempat. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja 9, ini kan 1 Raja-Raja 11 ya, di 1 Raja-Raja 3, pasal 3 dan pasal 9, Tuhan sudah ingatkan 2 kali. Untuk taati peraturan-peraturanku, hidup sesuai jalanku. Sudah 2 kali. Allah sendiri yang ngomong ya Bapak Ibu ya. Bukan Nabi. Bukan Nabi. Allah sendiri ngomong ke Salomo dengan suara. Nah, jadi kalau kita mulai berpikir tuh, aku butuh nih suara dari Tuhan nih, biar aku bisa taat sama Tuhan. Nah, omong kosong juga sih Pak Bu. Salomo dengar langsung loh, pakai telinga dia. Dia dengar 2 kali, pasal 3, nanti pasal 9. Jadi Bapak Ibu nanti coba baca lagi. Salomo udah diingatkan 2 kali, sebagaimana Tuhan pernah mengingatkan kepada Esau. Kalau hatimu jahat, hati-hati tuh, hatimu jahat. Tapi dia nggak peduli. Dia mentoleransi dan mulai kompromi, dan akhirnya di masa tuanya dia mendukung penyembahan orang asing. Puncaknya ayat 5 ayat 8. Penyembahan berhala. Bait Allah udah didirikan di tangannya. Bait Allah, jadi Bapak Ibu, bait Allah sama tabut. Jadi gini, gereja, kita mungkin agak sedikit sulit membayangkan seberapa pentingnya bait Allah dan tabut perjanjian ya di zaman sekarang. Karena kalau zaman kita sekarang, gereja terbakar, kita bangun gereja lagi. Maksudnya ya gak segampang itu gitu loh. Kita udah asuransikan ini gedung kebakar, ya kita beli ruko lagi, ya kita cari rumah. Maksudnya kita nggak sampai kayak mau ngoyain baju gitu loh. Kayak SRI hancur gitu loh, enggak ya. Cuman ya sedih, nangis, barang-barang, ya ini tempat kita. Ya kita nggak akan sampai semeraung-meraung itu Pak Bu gitu loh. Apalagi udah ada asuransi, wah seneng ya. Yuk cari lagi gitu loh. Habis itu, nah tetapi bagi orang Israel, bait Allah itu tanda kehadiran Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan, imam ada di sana. Ini Tuhan ada. Di sebelah timur, di bukit di sebelah timur, berarti jaraknya nggak terlalu jauh. Di ayat 5-8, Salomo mendirikan kuil. Nah, Bapak Ibu, ini yang fatal sekali di dalam kehidupan Salomo. Dia bukan saja dimulai dengan kata cincai, ya santai lah, biasa lah, relax lah, nggak masalah lah. Hatinya mulai berbalik, pelan-pelan, 10 derajat, 45 derajat, 180 derajat. Dan akhirnya hancur. Setelah masa Salomo, Tuhan sudah ingatkan ada berkat dan kutuk di PL. Kalau kamu tidak setia, Tuhan akan hukum. Setelah zaman Salomo, bangsa Israel nanti terpisah menjadi 2 gara-gara anaknya juga tidak becus memerintah. Semenjak itu Israel yang harusnya menjadi puncak berkat. Jadi harusnya Israel ini menjadi puncak berkat Pak Bu. Jadi orang tuh melihat, hebat ya bangsa itu ya. Aku mau siapa itu Allahnya. Orang datang. Tapi itu tidak tercapai. Hancur. Mungkin beberapa bulan lalu saya lupa masukin lagi. Beberapa bulan lalu Bapak Ibu mungkin pernah ingat nggak ya, ada gambar yang pernah saya taruh grafik ya. Jadi di Taman Eden, di mana segala ciptaan itu indah dan mulia. Kemudian Adam dan Hawa berdosa, hancur. Kemudian Tuhan memilih Abraham, Ishak dan Yakub agar suku ini menjadi berkat, menjadi duta besarnya Tuhan di Perjanjian Lama. Di zaman Salomo, ini titik puncak mereka. Setelah Salomo hancur lagi, sampai nanti Tuhan Yesus datang di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini, Bapak Ibu, dari dalam kehidupan Salomo? Sederhana. Bapak Ibu, waspadailah kompromi-kompromi iman dan moral dalam hidup kita. Kompromi yang kita buat di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tergoda untuk membuat keputusan-keputusan kecil yang tampaknya, it's okay lah, cincai lah, nggak apa-apa lagi, itu doang kok. Toh nanti orang lain juga melakukannya dan mereka fine-fine saja, mereka sukses, mereka kaya, mereka keluarganya baik-baik saja, ya apa salahnya Bapak Ibu. Tapi kita harus hati-hati, apa kompromi-kompromi iman dan moral. Nah, untuk kita memahami kompromi-kompromi iman, sebenarnya ini akan sulit untuk kita lakukan kalau kita tidak bergantung kepada firman Tuhan.
Karena kan kita nggak punya standar nih ya. Kalau kita nggak renungan tiap hari, nggak mempelajari Alkitab tiap hari, Bapak Ibu, dan tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, kita bahkan nggak tahu bahwa itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk memahami firman Tuhan dan hidup dengan Tuhan. Nah, ada beberapa kompromi yang mungkin kita bisa lakukan atau terjadi, Bapak Ibu. Yang pertama-tama, Bapak Ibu, berbagai kompromi hidup. Yang pertama-tama, selama kami saling mencintai, perbedaan iman itu tidaklah masalah. Nah, Bapak Ibu, apa kompromi yang dilakukan dan apa akibatnya? Di dalam akibatnya, dalam perjalanan panjang, 1 bulan, 1 tahun, 2-3 tahun, ada banyak akibat. Bisa mengurangi komitmen pada ibadah dan pelayanan gereja, karena belum tentu pasangan kita mendukung aktivitas rohani. Karena kita ingat, kalau udah cinta atau pacaran, kotoran pun jadi rasa coklat. Bapak Ibu. Nanti setelah kita sudah menikah, baru kita mulai tahu siapa dia sesungguhnya. Anak-anak yang lahir dari hubungan kita memiliki resiko besar untuk tidak menerima pengajaran iman Kristen. Karena sebagai laki-laki yang harusnya menjadi kepala keluarga untuk mengajarkan anak-anak, Bapak Ibu. Tetapi kalau laki-laki yang tidak percaya, apa yang bisa dilakukan? Kalau istrinya yang tidak percaya, Bapak Ibu, bagaimana istri ini bisa menjadi seorang wanita yang takut akan Tuhan dan menjadi model bagi anak-anaknya? Kan bapak-bapak kerja dong, pagi sampai malam. Siapa yang lebih melihat anaknya itu 4, 5, 6 jam satu hari selain ibunya di rumah? Ada konsekuensi. Bapak Ibu, ada konsekuensi perbedaan nilai yang besar. Makin kita pengen dekat sama Tuhan, nilai-nilai hidup kita berbeda sama orang-orang yang non percaya. Nilai hidup kita beda. Nah, dan waktu kita sudah menikah dan sudah mulai lama, nah nilai hidup ini kita nanti jadi makin bermasalah, Bapak Ibu. Hari Minggu kita mau apa? Ibadah. Hari Minggu pasangan kita mau ngapain? Jalanlah. Yang nggak percaya sama Tuhan mau ngapain? Jadi makin kita mencintai Tuhan, kita makin akan tertekan dengan relasi suami istri itu. Ya kecuali dari awal yang memang ya cincai juga, maksudnya ya nggak mau ke gereja juga, malas juga, nggak ada gunanya juga, konflik juga di gereja, ngapain juga gua ke gereja, emang ya nggak beres lo orang gereja, ngapain juga ya wis gitu loh, Bapak Ibu. Jadi ada konsekuensi, Bapak Ibu ya. Jadi lihat ke depan, Bapak Ibu pikirkan kompromi lainnya, kompromi etika. Kalau ini yang harus saya lakukan untuk sukses, ya sekali dua nggak apa-apa lah. Kita mungkin profesional di dunia kerja, kita punya praktik-praktik yang tidak etis, Bapak Ibu, di tempat kerja. Mungkin memanipulasi laporan, mungkin mengurangi kualitas pekerjaan. Kan nggak apa-apa. Jadi kasihnya itu jangan the best, kasihnya rata-rata aja. Kasihnya rata-rata aja. Toh kan zaman sekarang kan kalau di dunia kerja, perusahaan bisa memecat saya kapan saja. Ngapain saya harus kasih hati saya 100%? Bapak Ibu di sosial media gitu loh. 2 tahun nanti pindah, 2 tahun nanti pindah, 2 tahun nanti pindah. Ngapain gue harus kasih 100% buat perusahaan? Untuk apa? Bego kan? Cara dunia. Ya udah ngasih aja 75%. Nanti setelah 1 tahun pertama, 2 tahun, gue mau cari pekerjaan lain. Itu kompromi-kompromi. Jadi kita sudah mulai, jadi kita pengen selingkuh dari perusahaan, bahkan di hari pertama kita bergerak. Ya, sekali lagi, selingkuh di perusahaan sih nggak mungkin ya. Cuman kita melihat bahwa kita tidak memberikan hati 100% bekerja untuk perusahaan itu. Nah, itu kompromi, Bapak Ibu. Kita tidak melakukan itu untuk Tuhan. Kita mengurangi kualitas waktunya. Jam 8 lewat 10, 8 lewat 15, jam 9. Bapak Ibu, kompromi-kompromi kecil di dunia kerja. Karena semua orang melakukannya. Dan kalau aku nggak melakukannya, ya bagaimana? Apa yang orang lihat tentang aku? Dan ada konsekuensi, Bapak Ibu. Integritas kita rusak, mencoreng kesaksian kita menjadi pengikut Kristus. Setiap kali kita mau nyanyi rohani atau mau ngomong firman Tuhan, ya kita nggak bisa lah. Karena kita juga tahu, lu sampah juga kok lo di kantor, ngapain kamu mau cerita? Jadi setelah kita udah 5 tahun tuh nanti di kantor, terus nanti di tahun ke-6 nih ya, kita kayak merasa, oh Tuhan, aku pengen hidup bagimu. Tapi kesaksian hidup itu udah buruk 5 tahun pertama. Gimana orang mau percaya, Bapak Ibu? Kehilangan kepercayaan dari rekan kerja, membuka pintu kompromi-kompromi di masa depan, hingga kita sulit membedakan mana yang benar dan salah. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu, di tempat kerja. Kita udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat, karena toh semua orang melakukannya. Ada efeknya, Bapak Ibu. Nah, kompromi-kompromi yang kita lakukan di dalam kehidupan atau iman kita, ya saya harus memastikan masa depan keluarga saya. Tuhan pasti ngerti kok jika saya melewatkan waktu doa atau gereja pada hari ini.
Nah, akhirnya hubungan keluarga kita menjadi renggang karena kurangnya waktu dan perhatian. Kita kehilangan sukacita dalam Tuhan karena hidup terfokus pada materi dan bukan Allah. Dan sekali lagi, saat kita mulai mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Bapak Ibu, ini kayak masalah, ini masalah jadi tambah serius ya. Jadi udah kita tidak tahu membedakan baik yang jahat, benar dan salah, makin kita jauh dari persekutuan iman, dan kita tidak mendengarkan firman, khotbah, diskusi rohani, dan lain sebagainya. Standar kita itu mulai abu-abu dan blur, Bapak Ibu. Abu-abu dan blur. Dan kita merasa itu tidak masalah. Kita mulai membenarkan kebiasaan buruk kita, mungkin kompromi. Masalah besar. Semua orang melakukannya. Lagi pula saya tidak kecanduan. Mungkin kita menonton konten pornografi, kita berjudi, kita minum alkohol secara berlebihan. Kita mulai ikut ke klub atau ke pub. Saya kadang-kadang boleh berpikir ya Bapak Ibu, karena saya belum pernah ke pub atau ke klub, saya cuman waktu saya lihat di YouTube itu, saya bingung juga ya, kenapa orang-orang ini pergi ya ke sana ya. Bukan, itu memang bukan dosa sama sekali, tetapi itu mereka itu sudah mulai mencondongkan hati mereka dengan situasi dan lingkungan itu yang berbeda Bapak Ibu, di klub atau di pub. Dan itu mulai cuma satu derajat, mulai satu derajat, Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu, seperti kompromi-kompromi nih, misalnya kalau di dalam dunia relasi ya, di dalam pacaran, ya ciuman gitu. Dulu kita udah kenal dengan kata petting gitu loh, alat kelamin dengan alat kelamin gitu, tidur serumah bersama, kan test drive sebelum menikah begitu. Semua orang melakukannya. Kehidupan di Jakarta semua orang melakukannya. Paling cuma 50%, paling 50%, 60% itu pun paling orang-orang yang di perusahaanmu. Orang melakukannya, dan ya kenapa saya tidak melakukannya? Nah, it's okay, Bapak Ibu. Nah, dan kemudian satu derajat demi satu derajat. Mulai dari pikiran kita itu. Kita nggak bisa bedakan yang baik dan yang benar, baik dengan yang jahat, yang benar maupun yang salah. Semua dimulai dengan kompromi 1 derajat, jadi 2 derajat, 3 derajat, dan seterusnya. Alkitab itu tidak perlu dibaca, apalagi dipelajari, nanti salah tafsir, nanti sesat. Ini kompromi ya Bapak Ibu, ini kompromi loh. Itu sulit dibaca, lagi pula Alkitab itu sulit dipahami, ngapain gua baca? Itu kompromi. Komprominya 1 derajat. Kita memberikan rasionalisasi, pembenaran untuk tidak membaca, merenungkan, mempelajarinya. Oh, itu pekerjaannya rohaniawan, jadi aku akan menunggu tiap minggu aja di gereja. Iya, kalau datang tiap minggu di gereja. Tapi kalau enggak, apa sih yang penting? Alkitab kan lebih menarik motivator, ya lebih menarik lah Pak Bu. Alkitab, buset dah. Bapak Ibu udah pegang ya Alkitab yang lama ya? Udah kecil-kecil tulisannya. Terus kita bahas, kita di hari Rabu, kita udah mulai coba studi Alkitab mini, menafsir Alkitab secara mini. Dan itu ada banyak hal Bapak Ibu yang kita itu kayak, loh ini kok seperti ini ya, ini kok seperti itu ya, waktu kita baca. Akhirnya kita jadi malas. Nah ini kompromi-kompromi Bapak Ibu dari firman Tuhan. Nah jadi apa kompromi-kompromi atau penyimpangan kecil yang kita miliki Bapak Ibu dalam hidup? Apa penyimpangan kecilnya? Coba Bapak Ibu pikirkan. Ya, Bapak Ibu bawa pertanyaan ini pulang ke rumah. Ada nggak dosa-dosa atau keputusan-keputusan kecil yang salah dan yang jahat, yang mengalihkan saya dari tujuan Tuhan? Nah ini PR Bapak Ibu. Coba pikirkan selama 1 minggu ke depan. Selama 1 minggu jika kita tidak ketemu juga, jika tidak ketemu nih ya, jika Bapak Ibu ada yang tidak ketemu, nah ini tanda ada masalah yang lebih serius lagi. Bahwa kita itu tidak menghidupi, kita tidak membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan sampai bisa membedakannya. Ya. Kalau kita masih nggak tahu penyimpangan kecil kita apa saja, ini kan berarti Tuhan seakan-akan nggak bicara kan? Tuhan seakan-akan nggak bicara. Nah ini kemungkinan besar karena kita itu ya tidak merenungkan firman Tuhan, atau kalau mungkin kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkannya itu dengan cara yang gini, baca renungan, setelah nanti baca renungan, kemudian nanti sore atau nanti siang tidak dipikir-pikir lagi, gitu Bapak Ibu. Jadi kita perlu pikirkan bersama-sama. Ada nggak penyimpangan kecil yang sedang saya abaikan? Coba renungkan. Ada nggak penyimpangan besar yang saat ini saya masih pikirkan? Konsep di luar Alkitab yang masih saya
masih pertahankan. Yang gini tuh nggak apa-apa. Oke. Nah, Bapak Ibu, dan tanya kepada Tuhan, bagaimana efek atau dampaknya nanti ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan tunggu sampai penyimpangan ini menjadi terlalu besar atau menghancurkan. Kembalilah kepada Tuhan sekarang. Bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan? Pelajari firman-Nya. Kenali mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang jahat. Baik yang salah, baik dan jahat, benar atau salah. Bapak Ibu ini dari firman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba pikir-pikir sendiri, apa yang nggak akan ketemu. Ini makanya kita renungan tiap hari. Tiap hari renungan. Ini makanya kita belajar mempelajari Alkitab secara teratur. Inilah makanya kita beribadah tiap minggu. Inilah makanya kita juga mengisi diri kita itu melalui renungan-renungan yang ada di YouTube, ada di sosial media, untuk bisa menolong otak kita berpikir, waduh ini salah, waduh ini keliru. Bapak Ibu, waktu semua pengkhotbah yang berkhotbah di mimbar, kita itu terbatas untuk memberikan aplikasi. Sehingga kita sendiri yang bersama-sama dengan Tuhan perlu itu mulai merenungkan, apa ya? Karena kan yang jalannya hidup Bapak Ibu. Yang saya bisa tembak aplikasinya adalah apa yang saya bisa lihat. Seperti kompromi-kompromi yang tadi. Sesuatu yang bisa saya lihat, tapi ada banyak yang nggak terlihat nih dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi ini yang perlu kita lakukan. Pikirkan itu bersama-sama, Bapak. Pikirkan itu masing-masing dan tanya kepada Tuhan. Jadi kita perlu belajar dari kejatuhan Salomo, Bapak Ibu. Dan kita ingin, dan kita harus menutup pintu kompromi itu. Pintu kompromi harus kita tutup. Agar kita nanti setelah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita itu tidak tersesatnya terlalu jauh. Kita tersesat tidak terlalu jauh. Masuk surga nggak sih? Kalau aku tersesat Pak, udah jauh banget, ya masuk surga juga sih. Kan anugerah itu Tuhan berikan, iman Tuhan berikan. Tapi ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak tujuan hidup, ada begitu banyak sukacita yang sudah Tuhan siapkan, tapi kita nggak capai itu karena aku mau ngikutin jalanku sendiri lah Tuhan. Aku mau ngikutin jalanku sendiri. Jadi Bapak Ibu, apa kompromi-kompromi yang kita ambil? Tanya Tuhan, bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Tidak jatuh seperti Salomo. Kejatuhan ingat itu pelan-pelan. Tidak ada orang khilaf selingkuh, tidak ada orang khilaf membunuh, tidak ada orang khilaf menyakiti hati orang lain dengan kata-kata, tidak ada yang kata namanya khilaf. Saya tidak percaya khilaf Bapak Ibu. Khilaf enggak? Semua itu dimulai dari kilometer pertama. Kilometer kedua, kilometer ketiga, lama-lama jauh. Lama-lama jauh. Hanya butuh 1 derajat penyimpangan. Sehingga hidup kita itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan, agar kami mewaspadai kompromi-kompromi iman dan moral yang selama ini kami masih pegang. Tuhan sendiri terus melalui Roh Kudus menyatakan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan, dan tolong kami untuk merenungkannya, untuk memikirkannya. Tolong kami juga untuk setia membaca, merenungkan, mempelajari firman-Mu, sehingga kami bisa lebih berhati-hati Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Tuhan tolong kami untuk tidak tersesat. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami tidak jatuh sebagaimana Salomo jatuh sedemikian rupa. Tuhan, tahan langkah kami, tahan kaki kami, tahan mata kami, tahan tangan kami, tahan mulut kami Tuhan. Jika kami sudah menyimpang, Tuhan berikan kami hukuman, berikan kami disiplin, pukul kami dengan keras Tuhan. Jika kami sudah menyimpang terlalu jauh, sehingga kami bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami memiliki kehidupan yang lebih kehidupan yang lebih sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.